Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Damianus Tarigan dengan NIM 22011111013. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh. Adapun laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh berjudul Upaya Peningkatan Hasil Pembelajaran Bahasa Indonesia, pokok bahasan menulis surat dengan media PowerPoint pada siswa kelas 12 semester ganjil di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, tahun pelajaran 2011-2012. Laporan penelitian tindakan kelas ini disusun sebagai salah satu tugas sebagai guru bersertifikasi. Jadi, laporan penelitian tindakan kelas ini disusun oleh seorang guru. Langsung saja, kita masuk kepada poin pertama yang ingin saya tanggapi, yaitu poin latar belakang. Adapun latar belakang dalam laporan penelitian tindakan kelas ini sama halnya seperti latar belakang pada umumnya, yakni bersifat deduktif. Dapat kita lihat pada awal paragraf menjelaskan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, dan pada paragraf selanjutnya dinyatakan pula bahasa Indonesia sangat penting, dan dilanjutkan dengan paragraf berikutnya, yaitu bahwasanya perlu dilakukan upaya untuk mendukung pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar. Saya menanggapi paragraf tersebut bahwasanya kalimat yang digunakan tersebut memberi asumsi bahwa penggunaan bahasa Indonesia selama ini tidak atau kurang baik dan benar. Mengapa demikian? Karena tidak ada alasan dasar argumen tersebut. Mungkin sebagai seorang guru, peneliti langsung saja memberikan tanggapannya mengenai fenomena tersebut. Jadi, kalimat atau paragraf ini menurut saya merupakan asumsi dan persepsi yang dimiliki oleh peneliti, yang juga sebagai seorang guru. Selanjutnya, juga dikatakan di sini bahwa sampai saat ini, pendidikan khususnya implementasi proses pembelajaran di Indonesia masih didominasi oleh kelas yang berfokus pada guru sebagai utama pengetahuan, sehingga ceramah akan menjadi pilihan utama dalam menentukan strategi belajar, sehingga sering mengabaikan pengetahuan awal siswa. Untuk itu, diperlukan suatu pendekatan belajar dengan media pembelajaran yang lebih menarik yang bisa meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Nah, dalam kalimat ini juga, menurut saya, si peneliti yang juga berperan sebagai guru tidak menguraikan data atau argumentasi yang kuat. Dan menurut saya, si peneliti selaku seorang guru menguraikan persepsi dan pandangan umumnya saja. Kendati demikian, benar adanya, maka guru perlu menyertakan data-data yang berkaitan dengan argumentasi yang telah disampaikannya. Kalimat atau paragraf ini tidak beralasan dan tidak memiliki dasar argumen data yang mendukung. Hanya persepsi dari pengalaman peneliti sebagai seorang guru saja. Selanjutnya, dikatakan juga di sini penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi. Nah, pada poin di atas tadi tidak dijelaskan mengenai prestasi belajar yang dimiliki siswa, apakah rendah, apakah kurang, jika prosesnya didominasi oleh guru dan metodenya ceramah. Tidak dijelaskan prestasi siswa, sehingga tidak memiliki kepentingan lebih lanjut untuk membahas mengenai media pembelajaran, karena tidak disertakan data mengenai bagaimana tingkat kualitas dan prestasi siswa saat proses pembelajaran didominasi oleh guru dan hanya menggunakan metode ceramah saja. Nah, karena kualitas belajar dan prestasi siswa tidak dijelaskan, maka latar belakang tersebut sangat tidak kuat dalam argumentasinya.
menurut saya, si peneliti selaku sebagai seorang guru harus memberikan pemaparan yang lebih jelas mengenai alasan mengapa harus memilih penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Karena dari awal, si peneliti selaku sebagai seorang guru, menurut saya hanya menggunakan asumsi dan persepsinya dan pengalamannya saja sebagai seorang guru. Sehingga para pembaca atau khalayak umum juga akan melakukan pembacaan dengan asumsi pula. Mengapa demikian? Saya terangkan kembali bahwasanya tidak ada data atau argumen yang menyatakan bahwa dengan proses pembelajaran yang didominasi guru dan dengan metode ceramah tidak dijelaskan bahwa kemampuan atau prestasi belajar khususnya pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak baik. Melainkan di sini guru juga hanya berasumsi selama ini penggunaan bahasa Indonesia tidak atau kurang baik. Dapat kita lihat melalui pernyataan ke arah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dari kalimat ini berarti selama ini penggunaan bahasa Indonesia kurang baik dan benar. Nah, menurut saya demikian tanggapan saya mengenai latar belakang tersebut, yakni peneliti kurang memuat data dan argumen yang kuat, yang terstruktur dan jelas. Menurut saya, peneliti hanya menggunakan asumsi dan persepsi serta pengalaman pribadinya saja dalam mengutarakan atau menguraikan latar belakang ini. Sehingga para pembaca juga akan menggunakan cara membaca dan cara berpikir yang sama, yaitu dengan menggunakan asumsi. Demikian untuk poin pertama, yaitu latar belakang. Selanjutnya saya akan menanggapi mengenai apakah si peneliti cermat dalam memilih teori. Saya akan melanjutkan pemaparan saya dan tanggapan saya mengenai poin kedua, yaitu apakah si peneliti cermat dalam memilih teori. Pada poin ini akan dibagi pada dua bagian. Yang pertama, apakah teori yang peneliti gunakan relevan dengan topik permasalahan? Dan yang kedua, apakah teori yang peneliti gunakan tersebut masih bersifat mutakhir? Langsung saja, saya akan membahas mengenai bagian pertama, yaitu teori yang dipilih si peneliti relevan dengan topik permasalahan. Saya dapat menjawab, teori yang dipilih oleh si peneliti sesuai dengan topik permasalahan atau relevan dengan topik permasalahan. Mengapa demikian? Karena dapat kita baca kembali judul penelitian tindakan kelas ini, yakni upaya peningkatan hasil pembelajaran bahasa Indonesia, pokok bahasan menulis surat dengan media PowerPoint pada siswa kelas 12. Nah, teori yang digunakan telah sesuai, yaitu meliputi pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, klasifikasi media pembelajaran, kriteria pemilihan media. Selanjutnya masuk kepada pemanfaatan Microsoft Office PowerPoint di dalam pembelajaran. Dan selanjutnya ada hasil belajar, meliputi pengertian hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, pendidikan secara alat. Yang keempat ada penelitian terdahulu yang relevan. Di sini dijelaskan juga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Yang kelima ada kerangka berpikir. Yang ketujuh, yang keenam ada hipotesis tindakan. Nah, menurut saya secara umum si peneliti pada bagian pertama yakni teori yang dipilih apakah relevan? Menurut saya teori yang dipilih telah relevan dengan topik permasalahan karena telah menguraikan mengenai media pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, pengertian hasil belajar, serta pemanfaatan Microsoft Office PowerPoint dalam pembelajaran. Menurut saya, teori-teori yang digunakan telah sesuai dengan judul. Selanjutnya, pada bagian kedua, yakni
kemutakhiran teori. Secara umum, teori-teori yang digunakan oleh si peneliti cukup mutakhir, karena teori yang digunakan masih bersifat baru, yakni tidak lebih dari 10 tahun. Namun saya menemukan ada satu teori atau hasil yang lebih dari 10 tahun. Namun secara umum, si peneliti masih menggunakan teori yang mutakhir karena tidak lebih dari 10 tahun. Mungkin untuk pembahasan mengenai poin kedua, yakni apakah si peneliti cermat dalam memilih teori? Menurut saya, si peneliti cukup cermat di dalam memilih teori. Karena yang pertama, si peneliti telah memilih teori yang relevan dengan topik pembahasan. Dan juga si peneliti memilih teori-teori yang cukup mutakhir di dalam pembahasan. Dengan demikian, saya akan beralih pada poin selanjutnya, yaitu mengenai teknik dan analisis data. Apakah si peneliti menggunakan teknik dan analisis data yang sesuai atau tidak dengan topik permasalahan? Langsung saja, pada penelitian ini kembali saya bacakan bahwa ada indikasi kurangnya kemampuan menulis atau prestasi belajar pada materi menulis surat dengan metode seperti biasa, yakni guru menjelaskan dengan metode ceramah dan murid mendengarkan, serta berfokus dan didominasi oleh guru. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teknik dan analisis data. Dapat kita lihat pada instrumen penelitian. Pada penelitian ini, guru menggunakan tes dan observasi untuk melihat dan menjaring data dari proses pembelajaran. Nah, menurut saya, dan dapat kita tinjau kembali lebih lanjut nantinya, guru atau si peneliti telah cukup tepat menggunakan tes dan observasi di dalam pengumpulan data. Namun untuk lebih lanjut, kita harus mengetahui tes yang diberikan guru ini apakah bersifat pilihan berganda, atau bersifat pilihan, atau bersifat esai. Jika peneliti menggunakan atau memberikan tes bersifat pilihan, maka instrumen yang diberikan guru tersebut atau instrumen yang diberikan si peneliti tersebut tidak valid atau tidak tepat. Karena pada judul penelitian membahas mengenai pokok bahasan menulis surat. Nah, jika guru memberikan tes berupa pilihan, maka hasil dari tes tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan mengenai apakah siswa mengalami peningkatan dalam kemampuan menulis surat. Namun, untuk observasi, guru telah tepat memilih observasi untuk mengumpulkan data, karena guru akan melihat bagaimana, atau saya ralat, bagaimana si peneliti melihat siswa saat proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan telusuri mengenai kedua poin tersebut, yakni tes dan observasi. Selanjutnya, kita akan beralih pada poin ketiga, sembari nanti kita temukan kalimat-kalimat yang membahas mengenai tes dan observasi. Pembahasan yang keempat, yaitu mengenai proses pelaksanaan penelitian tersebut. Apakah memuat perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Nah, di dalam penelitian ini, si peneliti hanya menyertakan perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan atau observasi, dan refleksi. Nah, dapat kita lihat bahwa si peneliti tidak melakukan evaluasi pada proses penelitian setiap siklusnya. Namun demikian, kita dapat melihat pada poin perencanaan setiap siklusnya, apakah ada perbedaan antara satu siklus dengan siklus selanjutnya. Pada siklus pertama, perencanaan merupakan kegiatan dalam pembelajaran, kalimat yang masih bersifat umum. Beberapa kegiatan perencanaan dilakukan pada siklus 1, yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada hubungannya dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikaitkan dengan penggunaan media PowerPoint, serta menyiapkan instrumen pengajaran. Nah, dapat kita lihat pada siklus kedua, apakah ada perbedaan antara siklus pertama dan siklus kedua. Berdasarkan refleksi pada siklus 1, merekomendasikan untuk meniadakan, saya ralat untuk diadakan perbaikan atau tindakan. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh pada siklus 2 menjadi lebih baik dibandingkan siklus 1. Sehingga indikator keberhasilan dapat dicapai. Adapun perbaikan adalah dengan, nah ini dia poinnya, memberi tugas kelompok kepada siswa untuk membuat media PowerPoint dan mempresentasikan di depan kelompok secara berkelompok di depan kelas. Nah, terdapat perbedaan pada perencanaan siklus 1 dan siklus 2. Meskipun siklus 1 telah mengalami peningkatan, namun tetap dilakukan upaya lebih lanjut untuk mencapai peningkatan yang lebih optimal. Saya akan coba melihat pelaksanaan siklus pertama. Atau sebelum masuk kepada pelaksanaan siklus pertama, guru terlebih dahulu melakukan pengamatan awal mengenai kemampuan siswa. Si peneliti akan melihat kondisi dan kemampuan awal siswa, yaitu dengan melakukan ulangan. Nah, dapat kita lihat hasil ketuntasan belajar siswa pada kondisi awal. Nah, ketuntasan belajar perorangan sekitar 72%. Jumlah siswa seluruhnya ada 47, siswa tuntas 34 orang, dan siswa belum tuntas ada 13 orang. Ketuntasan belajar klasikal ada 76%. Nah, ini merupakan data kuantitatif berkaitan dengan angka dan statistika, di mana guru melihat tingkat ketuntasan belajar siswa dari hasil ulangan yang dilakukan. Nah, setelah melakukan hasil ulangan dan diperoleh nilai, maka guru akan menyusun nilai tersebut dalam format yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Seperti ini bentuk dari nilai yang telah diolah tersebut menggunakan metode statistika. Nah, dijelaskan atau dipaparkan pula persentase ketuntasan belajar pada awal, di mana sekitar 72% atau 34 orang tuntas, sementara ada 28% atau sekitar 13 orang tidak tuntas. Persentase ini secara keseluruhan, secara kumulatif 100%. 100% sama dengan 47 orang. Nah, karena dibagi, maka 72% terdiri dari 43 orang dan 28% terdiri dari 13 orang. Selanjutnya, memasuki siklus pertama, pada perencanaan, peneliti mulai mengkaji standar kompetensi dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran
yang disesuaikan dengan media pembelajaran PowerPoint. Nah, di sini akan diberikan perlakuan terhadap siswa. Ini pelaksanaan, pengamatan. Nah, pada poin pengamatan inilah dapat guru melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran, apakah siswa lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Nah, hasil ketuntasan belajar pada siklus 1 dapat kita lihat ketuntasan belajar perorangan telah mengalami peningkatan. Sekarang ada 81%. Jumlah siswa seluruhnya ada 47, yang telah tuntas ada 38, yang belum tuntas ada 9 orang. Dan ketuntasan belajar klasikal ada 82 orang. Nah, pada siklus 1 telah mengalami peningkatan dibandingkan kondisi awal, di mana pada kondisi awal ketuntasan belajar per orang dari 72 menjadi 81. Dan ketuntasan belajar klasikal dari 76 menjadi 82. Dapat kita lihat pada paragraf ini, pada gambar ini. Secara umum, demikian pada siklus 1 dan siklus kedua. Nah, namun belum kita lihat bagaimana cara atau instrumen yang peneliti gunakan untuk melihat ketuntasan belajar ini. Bagaimana cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan hasil ketuntasan belajar ini belum kita lihat mengenai instrumennya. Nanti akan kita lihat mengenai instrumen. Selanjutnya ini ada perbandingan atau rekapitulasi hasil ketuntasan belajar tiap siklus. Nah, dari kondisi awal dari 72, 81 menjadi 94. Nah, terdapat kenaikan yang cukup signifikan. Saya akan mencoba melihat bagaimana teknik dan analisis data serta instrumen yang digunakan. Kita masuk kepada lampiran. Nah, berikut adalah data hasil ulangan harian siswa pada kondisi awal. Nah, langsung disertakan data hasil ulangan dan tidak disertakan instrumen. Apakah menggunakan teknik tes yang bersifat option, pilihan, atau mengisi kalimat. Nah, dari skor yang diperoleh ini, dapat kita lihat bahwa si peneliti menggunakan tes bersifat pilihan. Nah, jika demikian benar, guru menggunakan tes bersifat soal yang bersifat pilihan, maka peneliti salah di dalam memilih jenis tes. Karena yang diukur adalah kemampuan menulis surat. Namun, jika peneliti menyertakan instrumen tes yang digunakan, maka kita dapat melihat secara lebih jelas lagi. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data bersifat kuantitatif. Si peneliti melakukan rekapitulasi terhadap semua nilai yang diperoleh siswa. Nah, ini adalah jumlah soal yang diberikan guru. Ada 7 soal, dan setiap soal memiliki skor yang berbeda-beda. Nah, mungkin ini juga masih bersifat tanda tanya mengenai soal yang diberikan. Apakah bersifat opsional atau tidak. Tapi menurut saya, guru saya ralat apakah bersifat pilihan atau tidak. Namun menurut saya, peneliti menggunakan soal tes yang bersifat pilihan. Nah, guru mengumpulkan atau mengakumulasi nilai dari setiap soal. Setelah dikumpulkan, maka dijumlahkan skornya. Begitu yang dilakukan pada setiap siswa. Nah, skor dari kondisi awal akan dibandingkan dengan skor
pada siklus 1, demikian juga akan dibandingkan dengan skor pada siklus 2. Secara umum, demikian, dan menurut saya, laporan penelitian yang telah disusun guru ini memiliki kekurangan pada bagian argumentasi latar belakang, dan penyertaan lampiran berupa instrumen-instrumen yang digunakan. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai laporan penelitian tindakan kelas ini. Kesalahan kata dan ucapan yang saya lakukan, saya minta maaf akan hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.